Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa bimbingan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Jadi di sini saya akan memberikan pembekalan, ya, pembekalan mengenai ibadah haji, bagaimana caranya agar ibadah haji Bapak Ibu bisa diterima Allah, ya. Jadi ada 9 poin yang akan saya sampaikan. Silahkan Bapak Ibu untuk mempersiapkan alat tulisnya, karena ini merupakan hal yang sangat penting agar ibadah haji Bapak Ibu bisa diterima Allah. Yang pertama Bapak Ibu, di dalam pelaksanaan ibadah haji supaya bisa diterima amal ibadah hajinya oleh Allah dan supaya mendapatkan haji yang mabrur, yang pertama lakukan dan laksanakan niat di dalam hatinya bahwa pelaksanaan ibadah hajinya niatnya karena Allah. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, saya memberikan nasihat ini, ya, yang pertama tadi, niatkan karena Allah. Prakteknya bagaimana, Abah? Prakteknya silahkan tancapkan di dalam hatinya niat karena Allah, niat bahwa hajinya ini ingin mendapatkan pahala dan pengampunan dari Allah. Itu yang pertama. Dilakukan dari mulai awal keberangkatan sampai berakhirnya hajian. Jangan sampai berubah. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, saat seseorang akan melaksanakan haji, maka wajib hukumnya harta yang akan digunakannya, baik itu bekalnya, ongkosnya, intinya semuanya, biayanya itu dari harta yang halal. Karena Allah tidak akan menerima haji seseorang memakai biaya dari yang tidak halal. Kan Bapak Ibu ingin diterima. Berarti gunakan harta yang halal untuk pelaksanaan ibadah hajinya. Itu ya, seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, agar ibadah hajinya diterima, maka manasik hajinya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis dijelaskan, khudu anni manasikikum. Ambillah dariku Nabi manasik haji kamu sekalian. Ini perintah Nabi Bapak Ibu. Kita di dalam pelaksanaan ibadah hajinya supaya mengikuti tuntunan dan yang dicontohkan oleh Nabi. Contoh umpamanya, seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji harus datang ke Arafah pada tanggal 9, harus wukuf di situ, ya harus lakukan. Kemudian harus ke Muzdalifah, harus bermalam di sana, mabit di sana, ya harus dilakukan. Tuh ya, kan ingin diterima. Nah, itu diantara yang harus dilakukan agar ibadah hajinya diterima Allah. Kemudian yang keempat, silahkan Bapak Ibu laksanakan yang namanya rukun haji. Rukun haji ini apabila Bapak Ibu tidak bisa melaksanakan, maka tidak sah hajinya. Apa saja Abah rukun hajinya? Yang pertama, berihram. Ya, prakteknya niat ihram di mikot. Itu harus dilaksanakan. Yang kedua, wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Dimulai pada saat tergelincirnya matahari, maksudnya masuk waktu zuhur. Dan berakhirnya sebelum masuk waktu sholat
subuh. Nah, afdolnya wukuf itu yang dilakukan oleh Nabi, yaitu setelah masuk waktu duhur sampai masuk waktu maghrib. Ya, supaya bisa dilaksanakan. Yang namanya rukun haji. Nah, itu yang kedua tadi, wukuf di Arafah. Kemudian yang ketiga, rukun haji, yaitu tawaf ifadah. Atau biasa disebut tawaf haji. Ya, 7 putaran di Baitullah. Pada saat tanggal 10 Zulhijjah, kalau Nabi itu biasanya melaksanakan tawaf ifadahnya itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Ya, itu harus bisa dilaksanakan. Ya, umpama tidak bisa tanggal 10, bisa di hari yang lain. Yang penting laksanakan yang namanya tawaf haji tadi. Kemudian yang keempat, harus bisa melaksanakan sa'i, Safa, Marwah. 7 perjalanan. Ya. Nah, 4 hal ini Bapak Ibu harus bisa dilaksanakan. Kalau 4 ini salah satu tidak bisa dilaksanakan, maka tidak sah hajinya. Itu dalam hadis dijelaskan ada 4. Ya. Kemudian bisa ditutup dengan tahallul. Ya, diselesaikan dengan tahallul. Tapi kalau dalam hadis itu jelaskan 4 itu. Nah, berarti agar diterima hajinya Bapak Ibu supaya bisa melaksanakan rukun haji. Itu ya. Dan yang namanya haji, ini khusus di Indonesia insya Allah, ya, akan melaksanakan haji tamatu. Haji tamatu itu pelaksanaannya melaksanakan umroh terlebih dahulu, barulah kemudian melaksanakan haji. Nah, ini perlu diingat Bapak Ibu sebagai masukan saja. Yang namanya ibadah haji itu pasti melaksanakan umroh. Karena itu merupakan sudah menjadi gandengannya. Nah, pada saat Bapak Ibu melaksanakan haji tamatu itu pun Bapak Ibu diusahakan supaya bisa melaksanakan rukun umrohnya. Ya, kalau rukun umroh itu ya tadi berihram, maksudnya niat ihram di miqat, kemudian tawaf di Baitullah, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Ya. Jadi bedanya kalau rukun haji itu ada yang namanya wukuf di Arafah. Tadi ingat ya, kalau rukun haji yang pertama ya berihram, ya prakteknya niat ihram di miqat, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf ifadah, sa'i, Safa, Marwah. Nah, adapun rukun umroh yang pertama tadi ya berihram, maksudnya niat ihram di miqat. Nah, kemudian tawaf di Baitullah, kemudian sa'i. Nah, kemudian setelah sa'i tahallul. Itu ya seperti itu. Nah, itu semua diusahakan harus bisa dilaksanakan. Kemudian selanjutnya, yang kelima, Bapak Ibu agar diterima ibadah hajinya diusahakan bisa menjauhi larangan-larangan haji. Nah, larangan-larangan pada saat haji ini, perinciannya saya jelaskan sedikit Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu melaksanakan ibadah haji tamatu, itu kan melaksanakan ibadah umroh. Berihram untuk umroh. Itu ada larangannya. Pada saat hajinya, pada tanggal 8 Zulhijjah, Bapak Ibu juga berihram kembali. Maka disitulah ada yang namanya larangan ihramnya. Jadi silahkan jauhi larangan-larangan ihramnya, baik itu pada saat mulai berihram untuk umroh maupun pada saat berihram untuk haji. Ya, ada larangan-larangannya pernah saya jelaskan. Kemudian yang keenam, di sini ini saya mengingatkan Bapak Ibu, ya, di dalam pelaksanaan ibadah haji ini terkadang ya saya masih melihat 1-2 orang dia pada saat mau berangkat haji itu membuat acara dan lain sebagainya, ya mengundang banyak orang. Nah, di sini saya mengingatkan
Ya. Jangan sampai hati Bapak Ibu disisipi dengan sifat riya. Sifat riya itu adalah sifat pamer. Ya. Pamer itu berarti bisa karena ingin dilihat oleh orang, ingin diketahui oleh orang, ingin disanjung-sanjung oleh orang. Jadi ingin dilihat, ingin didengar, ya, ingin diketahui oleh orang, itu namanya pamer. Nah, di sini saya mengingatkan, karena ini sangat rawan Bapak Ibu. Ya, ibadah haji ini kan ibadah yang diketahui oleh banyak orang. Silahkan bentengi hati Bapak Ibu, jangan sampai ada sifat pamer. Bahkan nanti pada saat pulang dari haji, saya mengingatkan supaya tetap niatnya jangan sampai ada keinginan untuk dipanggil haji dan bu haji. Karena kalau Bapak Ibu dari awalnya tadinya sudah niatnya lurus, tiba-tiba terakhirnya sampai di tanah air ada keinginan bahwa hajinya itu agar dipanggil haji, Pak Haji dan Bu Haji, maka ada dalam hadis dijelaskan berarti niatnya sudah kecampur. Yang pertama tadinya sudah bagus niat karena Allah, dicampuri dengan niatan-niatan lain. Allah tidak akan terima. Hati-hati. Nah, di sini pun saya jelaskan yang kelima, yaitu yang keenam, supaya tadi menghindari sifat riya. Ya, tanamkan dalam hati Bapak Ibu, ya, supaya ditameng, ya, maksudnya buatlah tameng dalam hatinya, agar dalam pelaksanaan ibadah haji ini selalu niatnya karena ingin mendapatkan pahala dari Allah, ingin mendapatkan pengampunan dari Allah, ingin mendapatkan haji yang mabrur. Tuh ya, jangan sampai ada disisipi dengan selain karena Allah. Selanjutnya yang ketujuh, yang namanya haji ini, ya, pada umumnya bagi seseorang itu sangat ditunggu-tunggu Bapak Ibu. Ada yang nunggu sampai puluhan tahun. Nah, di sini mengingatkan yang ketujuh, silakan Bapak Ibu di dalam praktek ibadah hajinya supaya dipersungguh. Dimanfaatkan waktunya. Kenapa saya katakan seperti itu Bapak Ibu? Ya, ini hanya sebagai masukan saja. Jadi pada saat wukuf di Arafah, ya, pada tanggal 9 Zulhijjah yang akan datang, saya mengingatkan, ya, dari mulai tergelincirnya matahari sampai masuknya waktu maghrib, diusahakan Bapak Ibu jangan leha-leha. Maksud di sini, silakan bersungguh. Itu merupakan waktu yang mustajab. Perbanyak doa, perbanyak zikir kepada Allah. Ada dalam hadis dijelaskan, ya, pada saat wukuf di Arafah itu, Nabi menjelaskan, Nabi dan para Nabi terdahulu itu mengucapkan, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang dibaca pada saat wukuf. Hanya saja, ini hanya mungkin mengingatkan saja. Terkadang malah ngobrol umpamanya, malah ngopi. Ya, umpamanya, ya, bolehlah kita sambil, tapi ingat, diusahakan Bapak Ibu tetap fokus untuk beribadah. Intinya itu saja. Ya. Jadi bukan berarti larangan, silahkan Bapak Ibu, silahkan supaya mempersungguh ibadah hajinya. Persungguh itu. Ya. Karena ini merupakan momen yang ditunggu-tunggu. Jangan sampai justru menyanyiakan waktu yang Allah berikan. Kemudian yang kedelapan, silakan Bapak Ibu supaya sabar dan tawakal. Sabar dalam artian begini Bapak Ibu, yang namanya pelaksanaan ibadah haji, itu bukan hanya 1-2 orang, tapi jutaan Bapak Ibu. Yang namanya ke toilet, umpamanya ngantri. Ya. Naik lift, umpamanya ngantri. Di bis ngantri. Bahkan
nanti ini yang rasanya berat, yang sudah-sudah itu biasanya pada saat di mabit di Muzdalifah. Terkadang yang namanya jamaah haji itu kan jutaan. Di Muzdalifah itu malam-malam kita harus nginap di situ. Sedangkan toilet, WC dengan orangnya, banyakkan orangnya. Nah disitulah Bapak Ibu harus banyak sabar. Dan juga tentunya harus dibarengi dengan strategi yang baik. Pernah saya jelaskan mengenai bagaimana caranya, umpamanya kebelet pipis. Diusahakan umpama bawa kantong urin. Kemudian harus kerjasama dengan teman-temannya, membuat lingkaran, menutupi supaya bisa pipis di situ. Kemudian diusahakan membawa alat untuk sesuci. Misalnya nanti setelah itu disucikan dengan tisu. Intinya harus dipersiapkan dan juga butuh kesabaran yang tinggi. Ya, harus sabar dan pasrah kepada Allah. Jadi kalau orang yang sabar Bapak Ibu, ya, enjoy saja dia. Tidak gerutu, tidak ngedumel, ya enteng-enteng saja langkahnya. Nah itu yang namanya haji memang butuh kesabaran. Belum lagi nanti pada saat tawaf di Baitullah. Haji ini kan jutaan, ya banyak. Yang sa'i, yang tawaf, umpama senggolan sama orang, ada yang bau badan dan sebagainya. Silahkan Bapak Ibu yang sabar. Ya, perbanyak sabarnya. Pasrah kepada Allah. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang ke-9. Silakan Bapak Ibu memperbanyak syukur kepada Allah. Tidak semua orang diqadar oleh Allah di dalam hidupnya bisa melaksanakan ibadah haji. Tidak semua orang. Kalau Bapak Ibu sudah kepilih dan dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan haji, berarti Bapak Ibu harus syukur. Kan tadi tidak semua orang dipanggil oleh Allah. Nah, kalau orang yang hatinya selalu bersyukur, dalam keadaan apapun dia bisa menerima, hatinya itu selalu ridho. Tidak pernah di dalam hatinya ada perasaan tidak nyaman. Jadi ada ketenangan batin. Ya, kalau orang yang tadi selalu bersyukur itu ada ketenangan batin. Baik itu yang namanya di perjalanan, umpama ada kredit, ada macet, ada apa, tenang aja. Karena semua ini sudah diatur oleh Allah. Itu kuncinya Bapak Ibu, ya, agar Bapak Ibu di dalam pelaksanaan ibadah haji, hajinya bisa diterima. Ada 9 poin. Nah, dengan adanya yang saya sampaikan ini, ada 9 poin ini, silahkan Bapak Ibu ingat-ingat nasihat ini, ingat-ingat dan laksanakan. Ingat tujuan Bapak Ibu datang ke Mekah. Tujuan dari awal, umpama dari mulai mendaftar, itu kan ingin melaksanakan haji. Ingin mendapatkan pahala dari Allah, ingin mendapatkan pengampunan dari Allah. Lakukan ini insya Allah. Kalau Bapak Ibu melakukan ini, insya Allah nanti Allah akan menerima haji Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah Bapak Ibu melaksanakan haji ini, nanti tuh kerasa Bapak Ibu beda. Ya, kan ada ciri-ciri haji yang mabrur. Kalau Bapak Ibu bisa melaksanakan ini semua, bisa sukses, nanti tuh tiba-tiba nih ciri-cirinya. Pertama, ya, pada saat kepulangan, ya, dia senang bersedekah makanan. Ada dalam hadis itu dijelaskan seperti itu. Kemudian, ya, perilakunya menjadi baik. Kemudian ucapannya, kalamnya menjadi baik. Kemudian tambah zuhud, tambah DP-DP, tambah mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian dalam benak dan pikirannya, urusan akhirat itu menjadi urusan yang nomor 1. Nah itu ciri-ciri, diantara ciri-ciri haji yang mabrur. Nah hanya saja untuk mendapatkan haji yang mabrur ini Bapak Ibu, tadi lakukan yang 9 tips dari saya itu. Ya mudah-mudahan nanti hasilnya kerasa Bapak Ibu. Beda. Yang tadinya pelit, umpamanya perhitungan beda.
Adapun umpamanya seseorang itu telah melaksanakan ibadah haji, tiba-tiba tambah pelit, kemudian akhlaknya tambah rusak, nah berarti tidak sesuai dengan hadis Nabi. Karena yang namanya haji yang mabrur itu adalah haji yang pada saat pulangnya itu dia bisa merubah semuanya. Merubah perilakunya, senang bersedekah, kemudian enteng tangan, maksudnya senang membantu orang dan lain sebagainya. Itu ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Oh ya Bapak Ibu, saya mengingatkan ya. Bila video-video Abah Jojo ini bermanfaat, monggo silahkan bagi Bapak Ibu yang belum mengklik ada tulisan di HP itu, ya, di bawahnya video Abah Jojo itu ada tulisan subscribe. Silahkan ditekan hanya sekali cukup. Hilangkan tulisannya itu. Nah tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti pada saat saya mengupload video-video terbaru bisa hadir di HP Bapak Ibu. Tidak perlu mencari-cari lagi. Itu ya. Dan saya kemarin tuh dapat informasi dari YouTube bahwa ya banyak sekali ya yang cocok dengan nasihat-nasihat saya, pelajaran-pelajaran yang saya berikan, hanya saja ya Bapak Ibu belum mengklik itu yang namanya tulisan subscribe-nya itu. Ya. Jadi dapat data dari YouTube-nya itu ya. Dari sini saya minta ridhonya Bapak Ibu untuk mengklik ya tulisan subscribe-nya. Itu gratis Bapak Ibu. Tidak dibebankan biaya, tidak. Hanya diklik saja tulisan subscribe-nya. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan saya mendoakan bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah haji tahun ini, semoga Allah memberikan sehat, waras, kuat, aman, selamat, sukses, barokah, dan mudah-mudahan sampai pulang ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, dan semoga mendapatkan pahala haji mabrur. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Abah pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.